Benarkah ketika kita melakukan mitos yang dilarang oleh masyarakat, kita bisa celaka? Bahkan konon katanya kita bisa meninggal dunia. Untuk itu saya akan bahas mitos yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Jawa. Silakan simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini tentunya memiliki aturan yang jelas, entah itu dari agama, dari kepercayaan, atau dari keluarga, bahkan dari adat istiadat. Ada yang namanya adat istiadat, kita sebut dengan budaya. Ada warisan budaya, banyak sekali macamnya. Hari ini saya akan bahas mengenai mitos-mitos dan legenda. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, dan bagaimana kita menyikapinya. Contohnya, yang ada di Jawa, mitos ada banyak sekali. Setiap daerah punya mitos tersendiri-sendiri, ya. Setiap keluarga punya mitos yang berbeda-beda. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, mungkin dari pelabuhan Gilimanuk sampai ke ujung barat, ya, ujung kulon. Itu ada mitos tersendiri. Nah, lantas mitos-mitos itu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di tengah-tengah masalah yang ada mitosnya? Contoh, ketika kita mau nikah, ada hitungan weton, ya. Kita ada hitungan weton di Jawa itu pasti ada. Kalau kita nikah, wetonnya jelek, pilihannya adalah Anda dilarang nikah sama si orang itu. Betul atau tidak? Banyak yang konsultasi di tempat saya, merasa, Ki, kenapa ini Ki? Saya mau nikah gagal terus gara-gara beda weton. Itu yang klien, ya, yang orang konsultasi dengan saya. Kawan saya masih ada yang semacam itu, tanya kepada saya. Ya, saya tanya, mana gandenganmu? Katanya belum ada. Loh, kok belum ada? Yang kemarin bagaimana? Beda weton, hitungannya jelek, nggak diperbolehkan oleh orang tuanya. Oke, berarti ini apa? Ada mitos yang terselubung di sekitar kita. Saya sendiri merasakan mitos-mitos semacam itu, ya. Mulai dari mitos yang katanya akan jadi sial, katanya akan meninggal dunia, katanya akan terjadi apapun itu. Saya mengalami, saudaraku semuanya. Contoh yang saya sebutkan ini, ya, yang ada di tempat saya sendiri. Dulu ketika almarhum mertua saya masih ada, ya, katanya ketika saya naik motor, di depan saya itu ada kucing melintas. Saya disuruh berhenti seketika. Alasannya, ketika Anda melewati itu, yang pertama, ya, bekas lintasannya kucing, ya, menyeberang, Anda melintasi itu, apapun hajat kalian yang akan Anda tuju tidak jadi. Contoh, saat itu misalkan saya ingin mencari pekerjaan, misalkan, atau mau bekerja. Ketika ada kucing melintas, saya lewati bekasnya, katanya tidak akan berhasil. Kalau kalian mau kerja, Anda dipecat, dan lain sebagainya. Mitos yang aneh sekali. Ada lagi, ketika malam hari saya dilarang menyapu rumah, katanya bisa membuat tetangga menjadi kaya raya. Loh, kok bisa? Ya kan? Jadi banyak sekali mitos-mitos yang nyeleneh. Saya dilarang melakukan dondomi ataupun jahit, ya, ketika malam hari. Katanya saya bisa kiri mendadak, nah, bisa miskin mendadak. Katanya banyak sekali. Lantas sikap kita bagaimana? Kalau saya pribadi, saya menghormati selagi itu memang masih wajar di pikiran saya. Kalau itu tidak wajar, saya tidak akan melakukannya, saudaraku semuanya. Ya, saya tidak akan melakukannya. Walaupun itu budaya, tapi kita harus berpikir secara logis, ya, semacam itu loh. Kemarin saya juga disampaikan, ada si Mas editor saya ini tanya kepada saya mengenai yang terjadi di rumahnya. Ini mungkin menarik dibahas ini. Monggo Mas, apa itu kemarin yang mau dibahas Mas? Itu loh Ki, kalau mau pandeman. Pandeman itu apa itu? Mau buka tanah, meletakkan batu pertama itu. Oh, rumah. Nah, katanya nggak boleh
kalau yang ngawali kayak tanah macul itu nggak boleh madep, harus madep gitu. Madep itu gimana Ki? Oh, jadi Mas ini masih ada renovasi di rumah ngono ya. Terus bariku mencangkul nggak boleh hadap ke arah yang ditentukan. Oke, penjelasannya bagaimana begitu? Iya. Oke, gini Mas, di Jawa itu ada yang namanya Nogodino. Ya, Nogodino itu digunakan untuk apa? Untuk menentukan arah yang paling bejo, yang paling bagus untuk kita. Baik itu mencari pekerjaan, mencari rezeki, membangun rumah, apalagi menikah, apalagi Nogodino. Bahkan ada beberapa orang pemuda ya di beberapa kampung itu mengatakan Nogodino bisa ditentukan untuk main judi. Nah, saya tidak tahu itu. Oke, jadi kalau untuk menikah Mas, hitungannya itu jelas ada hitungan weton, ya kan? Kemudian ketika dia nikah tidak boleh menghadap selatan, tidak boleh menghadap ini. Nah, ada hitungannya. Bikin rumah pun sama, sampean katanya mencangkul gitu ya? Ya. Mencangkul, tidak boleh menghadap katakanlah utara misalkan. Ya itu Mas, gara-gara Nogodino ada di utara. Kalau sampean mancul ataupun mencangkul ya ke arah utara, konon katanya rumah yang sampean bangun itu nggak nyaman ditempati, banyak sial, banyak pertengkaran. Nah ini, apakah harus percaya? Ya tidak ya. Kalau Anda merasa percaya akan hal itu, nggih monggo, silakan, hormatilah. Tapi kalau saya, andai kata saya rasa itu tidak masuk akal, ya saya langgar. Asalkan kita melakukan hal-hal yang positif, begitu loh. Nah, ini penjelasannya ya Mas ya. Bahkan ada suatu kisah tetangga saya di daerah Diwe, Jombang, Jawa Timur. Dia itu nikah Mas, sudah wetonnya dihitung baik, ya ternyata hitung-hitungan Nogodinonya itu berbeda. Nikah, rumah dia menghadap selatan, ya. Kemudian arah mempelai datang itu dari timur. Delalah, kok nggak baik Nogodino ada di timur, katanya begitu. Nah, Nogodino di timur tidak boleh lewat situ. Jadi mempelai datang itu dia tidak boleh lewat pintu depan. Jadi dia muter dulu ke halaman belakangnya tetangga, kemudian tembus belakang, begitu loh. Jadi nyeleneh gitu loh hitungannya. Nah, kalau Anda sendiri ini, menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya, kita boleh menghormati, asalkan kita tahu itu apakah logis atau tidak, gitu loh ya. Andai kan saya takut Ki kena balaknya, ya sudah. Kalau andai kata takut, Anda siapkan benteng, ya. Benteng kalau saya pribadi, ya saya ruat, ya. Andai kata saya melakukan kesalahan di dalam mitos atau legenda, saya ruat diri, pembersihan. Ruat diri itu banyak, ada yang kita bertobat itu juga ruatan, ya. Kita berdoa, berzikir, beribadah itu juga ruatan. Mandi menggunakan beberapa ramuan itu juga ruatan dan lain sebagainya. Ini monggo silakan dilakukan. Begitu ya. Kalau kita berbicara mengenai Nogodino, ada kisah dari sang penumbal tanah Jawa. Nah, ini kita bahas di next video saja, begitu ya. Semoga yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semuanya. Kita lestarikan budaya, tapi jika itu budaya itu tidak masuk akal, monggo silakan pikir-pikir terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.